Cara gampang mengerjakan literasi bahasa Indonesia di UTBK 2023. Yuk kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS SBMPTN 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Baik teman-teman, di sini kita lihat langsung soalnya. Topik utama yang terdapat dalam teks tersebut adalah, nah, kalau yang ditanyakan itu adalah topik utama, berarti teman-teman harus tahu nih, apa ya inti pembicaraan dari teks yang sudah disediakan. Kalau teman-teman membaca dengan seksama nih, terkait dengan teks yang udah ada, jadi teman-teman akan menemukan inti teks pembicaraan di dalam teks ini adalah penyakit campak dan seperti apa bahaya dari penyakit campak tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di kalimat pertama, di paragraf pertama gitu ya, menjelaskan terkait penyakit campak adalah infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Kemudian setelah itu teman-teman, penyakit campak ini dijelaskan gitu ya, seperti apa penyebabnya, kemudian seperti apa gejalanya, dan seperti apa bahayanya. Nah, jadi berarti topik utama yang terdapat dalam teks ini, kalau kita lihat opsi yang A, gejala spesifik dari penyakit campak itu kurang tepat ya, karena yang dijelaskan itu adalah penyakit campak dan bahayanya. Gejala spesifik ini dijelasin tapi bukan merupakan topik utamanya gitu, tapi dia ini sebagai kalimat penjelas untuk topik utamanya. Kemudian opsi yang B, penyakit campak dan bahayanya. Nah, ini sudah benar ya, karena inti dari teks ini teman-teman berkaitan dengan penyakit campak dan bahayanya gitu ya. Sudah dijelaskan di kalimat pertama, kemudian kalimat setelahnya itu menjelaskan terkait penyakit campak dan bahayanya. Makanya untuk opsi yang B-nya sudah benar. Untuk opsi yang C-nya kurang tepat karena penyebab penyakit campak ini merupakan kalimat penjelas ya untuk topik utama tadi, penyakit campak dan bahayanya. Untuk opsi D-nya, penyakit campak menyerang anak-anak. Nah, ini juga kalimat penjelas gitu ya untuk menjelaskan topik utamanya berupa penyakit campak. Dan opsi E-nya, penyakit campak menyebabkan komplikasi serius yang mematikan jika tidak ditangani dengan baik gitu ya. Nah, ini juga merupakan kalimat penjelas. Makanya teman-teman, jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah opsi yang B, penyakit campak dan bahayanya. Kita lihat nomor 2, berdasarkan teks tersebut, bila seorang anak menderita penyakit campak, maka komplikasi fatal yang dialami oleh anak tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman harus kita ketahui gitu ya, di sini kan katanya bila seorang anaknya menderita penyakit campak, maka komplikasi fatal yang dialami oleh anak tersebut adalah. Nah, ini ada pada paragraf kedua. Jadi teman-teman bisa baca gitu ya. Di paragraf kedua ini menjelaskan seperti apa gejala spesifik dari penyakit campak itu. Kemudian setelah dijelaskan gejala spesifiknya gitu ya, ternyata penyakit ini juga menyebabkan komplikasi serius gitu ya. Ada komplikasi serius yang mematikan jika tidak ditangani dengan baik.
Kemudian ada komplikasi tersering itu adalah muntaber, dan yang mengkhawatirkan itu adalah komplikasi ke paru-paru atau berupa radang paru-paru, disebut juga dengan pneumonia. Kemudian selain itu teman-teman, di sini dijelaskan komplikasi fatal lainnya, ensefalitis, yaitu radang otak yang menyebabkan anak mengalami kejang-kejang dan mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi karena tadi yang ditanyakan itu adalah bila seorang anak menderita penyakit campak, maka komplikasi fatal. Nah, berarti komplikasi fatal yang dialami oleh anak tersebut adalah ensefalitis ya, yaitu radang otak yang menyebabkan anak mengalami kejang-kejang dan mengalami penurunan kesadaran. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini ada pada opsi yang E. Nomor 3, simpulan dari teks tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan yang ditanyakan soal itu adalah simpulan, berarti ini merupakan rangkuman atau hasil akhir dari keseluruhan pembicaraan gitu ya. Nah, tapi teman-teman untuk mengetahui apa yang dibicarakan di dalam teks, berarti teman-teman harus membaca dengan seksama teks yang sudah disediakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah baca dengan seksama, ternyata di dalam teks ini itu kesimpulannya itu berkaitan dengan pendidikan karakter, teman-teman. Nah, jadi pendidikan karakter ini adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter manusia yang ideal di lingkungan pendidikan gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, teman-teman. Ternyata pendidikan karakter di sini juga gitu ya, dijelaskan cara menumbuhkannya melalui yang namanya kejujuran akademik gitu. Nah, jadi ini bisa kamu cek gitu ya di paragraf pertamanya, pendidikan karakter itu menumbuhkan kejujuran akademik dalam diri seseorang. Dan setelah itu baru dijelaskan seperti apa strategi pelaksanaan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kejujuran yang dapat dilakukan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya adalah menumbuhkan kejujuran akademik gitu ya melalui pendidikan karakter. Nah, dan penjelasan seperti apa strategi pelaksanaannya baru dijelaskan di paragraf kedua gitu. Jadi teman-teman, simpulan dari teks ini adalah opsi yang A, menumbuhkan kejujuran akademik melalui pendidikan karakter gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Nomor 4, kalimat utama yang terdapat di paragraf kedua adalah. Jadi teman-teman bisa cek paragraf kedua dan yang ditanyakan itu adalah kalimat utama. Nah, ingat lagi, kalimat utama itu teman-teman kalau tidak ada di awal berarti dia ada di akhir paragraf gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan paragraf kedua ini gitu ya, kalimat utama itu berada di awal kalimat gitu ya, yang menjelaskan terkait strategi pelaksanaan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kejujuran yang dapat dilakukan di setiap sekolah atau kampus itu bisa melalui 4 cara yang berkesinambungan gitu ya. Nah, dan diantaranya teman-teman, setelah itu dia menjelaskan seperti apa strateginya, mulai dari pembelajaran, kemudian ada penguatan, setelah itu ada keteladanan dan ada pembiasaan gitu ya. Nah, itu merupakan kalimat penjelas gitu ya untuk menjelaskan kalimat utama berupa strategi pelaksanaan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kejujuran yang dapat dilakukan setiap sekolah atau kampus gitu ya, agar tercipta tadi pendidikan karakter yang menumbuhkan kejujuran. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari opsinya gitu ya, opsi yang A berarti kurang tepat karena di sini nilai-nilai kejujuran akademik itu harus disampaikan oleh guru melalui proses pembelajaran gitu ya. Ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Untuk opsi yang B, strategi pelaksanaan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kejujuran yang dapat dilakukan di setiap sekolah atau kampus. Nah, ini sudah benar. Untuk opsi C-nya, kejujuran akademik itu harus diaplikasikan atau dimodelkan oleh para komponen pendidikan di sekolah atau kampus. Ini kurang tepat karena ini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan tadi kalimat utamanya gitu ya.
Begitu juga opsi yang D dan E kurang tepat Kak, karena merupakan kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama tadi yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kejujuran gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke teman-teman, nah ini terakhir kakak ada latihan soal nih buat teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kerjakan soalnya, dan untuk jawabannya silahkan diisi di kolom komentar ya. Itu dia tadi prediksi soal TPS SBMPTN 2023. Semoga dipahami. Sekian dari kakak, sampai jumpa.